Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam وعلى كلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إني أسألك علما نافعا wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berwajah, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu karena Allah, kita berpisah pun karena Allah, kita mencintai karena Allah, dan kita pun membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu semua kita jamaah Masjid Al-Muttaqin dikumpulkan ke dalam Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Ahbabullah, yaitu karakteristik mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ke-18, mereka yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Di bulan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa salah satu golongan yang mendapatkan kecintaan dari Allah adalah mereka yang birrul walidain. Mereka yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, adapun yang sekarang, kelompok atau golongan yang mendapatkan kecintaan dari Allah adalah mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sebelum saya menyampaikan hadis ini, saya menyampaikan satu kisah yang disebutkan oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Suatu hari ada seorang sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Sahabat yang dari kalangan Muhajirin berarti yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian suatu ketika sahabat Muhajirin ini ingin bertamu ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sebelum kedatangan tamunya, beliau bertanya kepada istri-istri beliau, "Wahai istriku, apakah ada makanan buat tamu kita nanti?" Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Tidak ada ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi ke ibunda Hafsah, "Apakah ada makanan?" Semua istri-istrinya menjawab, "Tidak ada makanan yang bisa kita sediakan untuk tamu kita ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau menjamu tamuku dari Muhajirin, dari Mekah?" Maka ada salah seorang di antara mereka yang berkata, "Ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Kemudian sahabat Ansor, jadi yang menanggungnya adalah sahabat Ansor. Berarti sahabat Ansor itu sahabat
yang mukim di mana? Madinah. Kalau sahabat Muhajirin berarti yang hijrah, yang pindah dari Mekah ke Madinah. Kemudian sahabat Ansor ini berkata, saya ya Rasulullah akan menanggung tamu engkau. Kemudian beliau mendatangi istrinya. Sebelum tamu tersebut masuk, maka si sahabat Ansor ini berkata kepada istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan? Sebenarnya ada ya wahai suamiku, hanya sepotong roti dan itu pun buat anak kita, karena nggak ada makanan lain. Ya udah nggak apa-apa. Jadi sepotong roti itu kita dahulukan tamu agungnya Rasulullah SAW. Kemudian singkat cerita Bapak sekalian, suaminya berkata, wahai istriku, ketika tamu nanti masuk, tolong semua lampu-lampu dimatikan. Ya, semua lampu-lampu dimatikan. Kenapa wahai suamiku? Intinya kamu matikan, itu saja. Gitu kan? Akhirnya singkat cerita, masuklah tamu tersebut, namun dalam keadaan apa? Gelap. Ya, dalam keadaan gelap. Jazakallahu khair. Dalam keadaan gelap. Nah, kemudian si suami tersebut, si Ansor itu, sahabat Ansor, membawa keluar sepotong roti untuk tamunya. Kemudian mereka sama-sama, si sahabat Ansor berkata, wahai sahabatku Ansor, Muhajirin, kita alangkah baiknya kita makan dulu, makan malam ya. Ini sudah disediakan sama istri saya. Akhirnya roti itu hanya satu potong dan hanya cukup buat tamu saja, Pak. Nah, kenapa si Ansor ini, sahabat Ansor, menyuruh istri untuk mematikan lampu? Supaya si tamu dari Muhajirin mengira mereka makan bersama masing-masing satu potong. Ternyata rotinya hanya satu potong saja. Jadi dia mengira masing-masing satu potong gitu kan? Akhirnya si sahabat Ansor pun pura-pura ngunyah dengan suara yang agak sedikit keras, kayak gitulah, supaya kedengaran bahwa dia juga sama-sama makan roti, gitu loh, ngerti nggak? Ya, sehingga si sahabat Ansor mengira, sahabat Muhajirin mengira sahabat Ansor juga ikut makan bareng masing-masing sepotong roti. Padahal sejatinya sahabat Ansor tidak makan apa-apa, hanya ngunyah bohong-bohongan saja, kayak gitu, ya. Nah, hal ini dilaporkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW diam sejenak, lalu tersenyum. Rasul bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Ya Rasulullah, anna uhibbuh, saya mencintai dia karena Allah, Rasulullah. Nah, ketika si sahabat Ansor berkata seperti itu, maka turunlah firman Allah di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9. Masya Allah, langsung turun saat itu ayat surah Al-Hasyr ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Adapun orang-orang yang tinggal di Madinah, yaitu orang-orang Ansor, mereka yang tinggal di Madinah, yuhibbuna man hajaru ilaihim, mereka sangat mencintai saudara-saudara mereka yang hijrah ke Madinah. Berarti si sahabat Ansor sangat mencintai sahabat Muhajirin. Kemudian wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu, dan mereka tidak ada keberatan sedikit pun untuk menunaikan kebutuhan saudaranya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan sahabat Ansor itu sangat-sangat mendahulukan kepentingan saudara Muhajirin itu, walaupun sejatinya mereka sangat membutuhkan itu. Mereka lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Buktinya, satu potong roti seharusnya buat anaknya, buat istrinya, tapi beliau mengorbankan itu semua demi kepentingan siapa?
sahabatnya dari kalangan muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah. Masya Allah. Kemudian kata Allah, nih kunci di sini adalah di akhir ayatnya, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terpelihara dari sifat kikir, dari sifat pelit, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar. Siapa saja yang terpelihara itu maksudnya yang dijauhkan dari sifat kikir, yang dijauhkan dari sifat pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Masya Allah. Ayat ini sebab turunnya adalah kisah yang saya sebutkan tadi, Pak. Muhajirin dan Ansar. Masya Allah. Begitu juga ketika Rasulullah SAW menyatukan para sahabat. Jadi gini Bapak sekalian, dakwah Rasulullah 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah itu dakwah tauhid, mengajak umat Islam, mengajak kaum musyrikun di Mekah untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah satu-satunya hanya kepada Allah saja. Tapi begitu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menyatukan hati siapa? Muhajirin dan Ansar. Kalau di Mekah itu adalah politik dakwah, ya, di Mekah itu politik dakwah, sementara di Madinah adalah dakwah politik. Kalau orang sekarang kalau membicarakan masalah itu alergi banget, ya nggak Pak? Alergi. Mereka nggak tahu kisah. Di Mekah itu politik dakwah, sementara di Madinah 10 tahun dakwah politik. Nah, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah adalah menyatukan hati-hati para sahabat Muhajirin dan Ansar, disatukan terlebih dahulu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Rasulullah SAW yakin jika umat Islam itu bersatu, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada dendam di antara mereka, maka demi Allah kekuatan Islam pasti menang, insya Allah. Pasti menang. Maka yang pertama kali dilakukan Rasulullah SAW adalah menyatukan hati mereka. Akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau sahabat Ansar. Kemudian berkata kepada sahabat Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah yang bernama sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang terkenal kaya raya di kota mana? Mekah saat itu. Tapi karena kecintaannya beliau kepada Rasulullah SAW, beliau rela meninggalkan seluruh harta kekayaan di Mekah. Masya Allah, kekayaan yang berlimpah ruah itu ditinggalkan di Mekah. Lalu beliau hijrah ke Madinah dengan membawa hanya satu lembar pakaian yang ada di tubuhnya doang. Karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Setelah sampai di kota Madinah, beliau disatukan oleh Rasulullah SAW bersama Sa'ad radhiyallahu anhu. Apa kata Sa'ad? Ahlan wa sahlan ya azizi, wahai sahabatku, ya, selamat datang. Kita sudah disatukan oleh Rasulullah SAW hati kita. Saya mencintaimu karena Allah, kata sahabat Ansar kepada Muhajirin. Kata si Sa'ad kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Kita sudah disatukan oleh Rasulullah SAW. Saya mencintaimu karena Allah. Nah sekarang saya bertanya kepada engkau yang sahabatku, kata Sa'ad tadi, apa yang kamu inginkan dariku? Karena kita sama-sama mencintai karena Allah. Apa yang kamu inginkan dariku? Kata Sa'ad. Kata Abdurrahman bin Auf, tidak saudaraku, saya tidak menginginkan apa-apa dari kamu. Tidak apa-apa, kamu sampaikan saja ke saya. Kalau enggak gini aja, saya punya harta. Saya yang paling kaya raya di sini, kota Madinah. Separuh dari harta saya kasih ke kamu. Misal hartanya 2 triliun, berarti dibagi 2, jadi masing-masing 1 triliun, Masya Allah. Apa kata sahabat Abdurrahman bin Auf? Enggak, saya enggak mau harta kamu. Terus apa yang kamu mau? Gini aja, saya punya 2 istri. Kamu pilih kira-kira mana yang kamu tertarik dengan istri saya nanti. Kamu tertarik sama si A
nanti saya ceraikan, selesai masa iddah kamu bisa nikahin mantan istri saya. Masya Allah. Ada nggak ustadz kayak gitu sekarang? Karena mencintai sesama ustadz yang lain gitu kan? Ya, Masya Allah, luar biasa. Lalu diceraikan istrinya. Apa kata si Abdurrahman bin Auf? Enggak, saya nggak mau apa-apa. Cuma saya inginkan adalah tunjukkan kepada saya di mana pasar Madinah. Disitulah Abdurrahman bin Auf memulai merintis usahanya sehingga menjadi pengusaha yang sukses, melebihi kekayaan Sa'ad tadi. Masya Allah. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan betapa luar biasanya para sahabat mencontohkan dan memberikan tauladan kepada kita yang belakangan ini untuk tetap saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai saudara kita karena Allah, membenci pun mereka juga karena Allah. Baik, kita masuk ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Ada seorang laki-laki yang dari Rasulullah ini, Bapak Ibu sekalian, menceritakan kepada para sahabat. Ini mungkin kisah orang-orang terdahulu gitu. Jadi Rasulullah yang menceritakan kisah si laki-laki ini yang terjadi sebelum Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Anna rajulan zara akha. Ada seorang laki-laki yang akan menziarahi saudaranya. Ini kalimat yang pas, Pak. Jadi kalimat yang pas itu, kalau kita mau ingin bertemu dengan teman-teman, bukan silaturahim, nggak pas kalimatnya. Tapi yang benar adalah apa? Ziarah. Tapi orang Indonesia, kalau kalimat ziarah identiknya kemana? Ke kuburan. Nah, ini orang Indonesia ini kreatif banget gitu. Mau kemana? Mau ziarah? Oh, kuburan siapa? Gitu kan. Padahal kita mau ziarah ke teman-teman gitu kan. Jadi kalau yang benar itu, kalau kita mau bertemu atau bertamu ke teman-teman kita, ke teman-teman kita ya, maka kalimat yang pas adalah ziarah. Adapun kalau kita ingin bertemu dengan orang yang masih ada hubungan darah dengan kita, masih satu nasab, satu keturunan, yang masih ada hubungan darah, maka kalimat yang pas bukan ziarah tapi silaturahim. Makanya rahim itu artinya rahim ibu kita, kasih sayang. Berarti silaturahim menyambung tali persaudaraan yang masih ada hubungan darah satu rahim tadi. Seperti itu. Coba kita lihat hadisnya. Anna rajulan zara akhafil lahu. Suatu hari ada seorang laki-laki ingin berziarah, menziarahi saudaranya di suatu kampung lain, kata Rasulullah. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah mengutus malaikat untuk mengawasi jalannya. Ya. Kemudian falamma ata alaihi qala, maka ketika mendatanginya malaikat itu bertanya. Jadi malaikat langsung mendatangi siapa? Laki-laki yang ingin ziarah ke temannya tadi. Maka malaikat bertanya kepada si laki-laki ini, hal laka alaihi min ni'matin tarubuha, wahai si fulan, kata malaikat, kamu mau ngapain? Mau pergi kemana? Kata laki-laki ini, saya mau pergi ziarah ke rumah temanku. Lalu malaikat bertanya, hal laka alaihi min ni'matin tarubuha, apakah kamu sudah mendapatkan nikmat, mendapatkan harta, mendapatkan hadiah dari temanmu itu sehingga kamu mau berziarah ke rumahnya? Ngerti nggak Pak ya? Apakah kamu sudah mendapatkan nikmat, mendapatkan hadiah dari temanmu sehingga kamu ingin pergi berziarah ke rumah dia? Apa kata si laki-laki ini? La ghairu inni ahabbtu fillah. Tidak, saya tidak mendapatkan apa-apa dari dia. Saya tidak mendapatkan hadiah dari temanku, tidak mendapatkan nikmat dari temanku, melainkan aku murni benar-benar mencintai temanku itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala fa inni Rasulullah ilaik.
wahai fulan, demi Allah, saya adalah utusan Allah, itu malaikat, untuk mengutus mengawasi kamu, untuk ngetes kamu. Bi annallaha qad habbaka kama ahbabtahu. Allah telah mengabarkan kepada kamu bahwa Allah telah benar-benar mencintai kamu. Ya, Allah telah mencintai kamu karena kamu telah mencintai siapa? Temanmu tadi. Dan aku beritahukan kepada kamu bahwa Allah telah menyediakan tempat yang layak berupa surga untuk kamu. Masya Allah. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara apa? Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hadis di sini. Seorang mukmin disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlu jasad." Perumpamaan orang mukmin dalam kecintaan, ini dalam kecintaan, kemudian dalam kasih sayang dan kelemah lembutan di antara mereka bagikan satu apa? Satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahr wal humma. Apabila salah satu anggota tubuh tersebut merasakan sakit, maka niscaya seluruh anggota tubuh ikut terpanggil sehingga tidak bisa tidur karena ada anggota tubuh yang lain sakit. Contoh sakit gigi. Bapak Ibu pernah merasakan sakit gigi enggak? Pernah. Kalau menurut saya keliru kalau ada mengatakan lebih baik sakit hati, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Berarti dia belum merasakan sakit gigi itu. Sakit gigi itu Masya Allah nggak bisa tidur. Kalau sakit hati masih bisa tidur, ya kan? Tapi sakit gigi, Masya Allah, benar-benar sakit, kayak kepala kayak nyut-nyut semua itu, apalagi sudah kena saraf kan, luar biasa. Nah, kata Nabi SAW, perumpamaan seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan satu tubuh, Bapak Ibu sekalian. Yang mana jika satu tubuh ini merasakan sakit, misalnya kaki kita merasakan sakit, ya sakitnya sampai bernanah, luka bernanah, maka seluruh tubuh yang lain tidak bisa tidur, termasuk mata, hati kita tidak bisa tidur. Kenapa? Karena ada salah satu anggota tubuh kita merasakan sakit. Seperti itulah seorang mukmin yang seharusnya ketika tetangganya, ketika saudaranya ya kekurangan rezeki, kekurangan harta, seharusnya kita pun ya sangat memperhatikan dia. Contoh, Nabi SAW mengingatkan gini, Pak. Apabila seseorang memasak sop itu bahasa Nabi, memasak sop kambing, lalu harumnya itu kecium sampai tetangganya, maka hendaknya dia itu memberikan kepada tetangga tersebut walaupun hanya sekedar kuahnya saja. Nah, itu bahasa Nabi itu. Misalnya Bapak masak sop, lalu kecium tuh sama tetangga, Bapak masak apa harum banget gitu kan. Nah, kalau sudah ngomong gitu, udah langsung cepat-cepat ambil, kasih kuahnya doang gak apa-apa. Kan itu bahasanya Nabi, Pak. Walaupun kuahnya itu bahasa Nabi. Ya. Tapi janganlah kasih kuahnya doang, tega banget itu. Itu bahasa apa istilahnya? Bahasa kiasan Nabi. Menunjukkan apa? Karena kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, Islam sangat mewajibkan kita agar senantiasa mencintai dan membenci karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidah, termasuk akidah, Pak. Namanya al-wala wal bara. Sekali lagi, al-wala wal bara. Bagaimana barometernya? Bagaimana seharusnya kita meletakkan loyalitas, meletakkan kecintaan kepada siapa dan meletakkan kebencian kepada siapa? Harus pas. Saya ulang lagi, harus pas. Jangan sampai kita meletakkan loyalitas kita kepada orang-orang yang memusuhi Islam, tapi kita berlemah lembut kepada apa? Sama mereka yang memusuhi Islam. Hati-hati. Makanya coba kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, surah
Al-Fatah. Surat Al-Fatah ayat terakhir. Ya, kita bacakan suratnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, surah Al-Fatah ini satu-satunya, ingat, saya ulang lagi, surat Al-Fatah ini satu-satunya surat yang memiliki satu ayat, yang mana satu ayat ini terkumpul 29 huruf hijaiyah. Paham nggak? Satu-satunya ayat dan satu-satunya surat yang terkumpul dalam satu ayat itu 29 huruf hijaiyah, dari A sampai Z nih, dari A sampai Z, dari apa? Alif sampai ya. Selain itu nggak ada, Pak. Nanti bisa dicek ya. Surah Al-Fatah ayat 29. Surat Al-Fatah ayat 29. Dan ada juga dalam Al-Quran, Pak, satu-satunya surat yang tiap ayatnya itu ada huruf Allah, lafzul jalalah. Tiap ayatnya ada huruf Allah, itu hanya surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Ya, ini sebagai wawasan saja, Pak. Jadi setiap ayatnya ada kalimat Allah, ayat berikutnya ada kalimat Allah, kalimat berikutnya ada kalimat Allah, sampai akhir ayat itu hanya surat apa tadi? Al-Mujadalah, juz ke-28. Ya. Nah, ada surat Al-Fatah ini ayat berapa tadi? 29. Hanya ada di ayat inilah satu-satunya yang terkumpul huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Walaupun surat Al-Baqarah itu panjang, ayat yang paling panjang itu surat Al-Baqarah ya, surat tentang apa? Utang piutang. Itu enggak akan ketemu, enggak lengkap huruf hijaiyah, kecuali ayat ini saja. Coba kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang bersama Muhammad, siapa maksudnya? Orang-orang bersama Nabi Muhammad siapa? Para sahabat. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Rasulullah itu para sahabat. Nah, bagaimana sifat Rasulullah para sahabat? Nah, inilah yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Itu akidah, Pak. Namanya akidah al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Al-wala itu siapa yang kita berikan loyalitas, al-bara siapa yang kita benci. Harus pas, Pak. Bagaimana sikap Rasulullah SAW? Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Rasulullah dan para sahabat itu bersikap keras, bersikap tegas kepada orang-orang kafir, namun bersikap lemah lembut kepada orang-orang Islam. Bersikap lemah lembut kepada orang-orang mukmin. Jangan dibalik, Pak. Karena kadang ada orang Islam hari ini, kalau sesama muslim dia bertaring, Pak. Tapi kalau orang sama orang kafir, dia lemah lembut. Ini tanda-tanda orang munafik. Hati-hati, Pak. Ya. Jangan seperti itu.
Makanya Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersikap keras, tegas kepada orang-orang kafir kalau masalah akidah, tegas. Contoh apa? Berkaitan dengan mengucapkan selamat hari Natal. Itu akidah. Siapapun yang ikut-ikutan mengucapkan kalimat selamat Natal kepada orang-orang kafir, bisa jadi akidahnya terjual, agamanya terjual. Hati-hati di situ. Ya. Jadi ini harus kita tegas bahwa kalau masalah akidah tidak ada toleransi sama orang kafir kalau masalah akidah. Makanya harus tegas. Tapi kalau masalah muamalah kita boleh, Pak. Bermualamah bersama mereka, kita peluk hati mereka. Siapa tahu dengan kita menampakkan akhlak kita yang baik kepada orang kafir, mereka masuk Islam insyaallah. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ruhama'u bainahum, mereka sikap kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Nah, ini bisa dibuka lagi dalam surah Al-Fat ayat 29. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, disimak baik-baik. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwanya Muhammad ada di tangannya, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Saya ulang lagi, Pak. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian, awala adullukum ala syai'in fa'altumu tahabbtum. Baik persahabatku, maukah aku beritahukan kepada kalian suatu perbuatan? Jika kalian melakukan perbuatan ini, tahabbtum, kalian akan saling mencintai di antara kalian. Lakukan sekarang, Pak. Nanti ya. Jadi kata Nabi SAW lagi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Paham? Yang kedua, kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku beritahukan kepada kalian satu perbuatan? Jika kalian melakukan perbuatan ini, kalian akan masuk surga. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasul, apa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam, menyebarkan salam, insya Allah salah satu cara agar kita saling mencintai di antara kita, Pak. Jangan cuek. Kadang-kala, subhanallah, ada sebagian orang mukmin, Pak, ketika bertemu sama muslim, yang pertama kali dilihat celananya. Lihat, celananya isbal di bawah mata kaki, bukan golongan kita. Enggak usah ucapin salam, la haula wala quwata illa billah. Dia lihat, ustaznya potong jenggot, kalau begitu enggak usah ngaji sama dia. Dia bukan golongan kita, la haula wala quwata illa billah. Baik, bisa lihat bagaimana sih barometer mencintai dan membenci karena Allah itu. Jadi kayak gini, Islam telah mengajarkan kepada kita ini. Kita harus sikap adil, harus profesional masalah ini, Pak. Harus adil. Jadi adilnya kayak gini, Pak. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang buruk pada diri seorang muslim, maka tetap kita wajib untuk mencintai dia, mencintai orangnya. Namun yang kita benci adalah hanya sifatnya saja. Paham sampai sini, Pak? Saya ulang lagi. Ketika kita mendapatkan keburukan dari seorang muslim, maka kita tetap wajib mencintai orangnya. Namun yang kita benci adalah apa? Sifat atau perbuatan dia yang buruk tadi, Pak. Itu yang kita benci. Tidak boleh kita membenci orangnya. Tidak boleh kita benci orangnya. Orangnya tetap kita peluk hatinya. Baik, ada kisah yang luar biasa, kisah para salaf. Ini dulu pernah saya kisahkan kalau nggak salah dulu di sini, tapi mungkin bapak-bapak sudah lupa. Suatu hari ada seorang tabi'in senior yang bernama Malik bin Dinar, rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in senior, yaitu siapa? Malik bin
Dinar. Malik bin Dinar suatu ketika beliau berkhutbah Jumat. Apa kata beliau? Siapapun di antara kalian yang ingin masuk ke rumahku lalu ingin mengambil isi rumahku, tafadhol. Silakan, saya ikhlas. Saya tidak akan nuntut. Ternyata di saat itu dalam soft itu ada apa? Maling. Ada maling yang mendengar khutbah. Nah, mantap nih Bapak menyuruh kita masuk rumahnya gitu kan. Kesempatan gitu kan. Kalaupun dia mencuri, nggak berurusan. Kenapa? Sudah dapat izin, dapat keikhlasan dari orang yang punya rumah. Akhirnya pas malamnya Malik bin Dinar sedang sholat tahajud. Karena ini perbuatan salaf kita yang mulia, mereka tidak pernah melewati malamnya kecuali mereka pasti bangun sholat tahajud jam 3. Beda dengan kita tidak pernah melewati malam kita kecuali kita bangun jam komat. Kita nggak sholat tahajud gitu. Masya Allah. Nah akhirnya pas beliau sedang sholat tahajud terdengar suara pintu jendela rumah. Bunyi jendelanya. Akhirnya beliau terbenak dalam pikirannya, ini pasti maling ini yang mendengarkan khutbah saya gitu kan. Kenapa? Kalau tamu nggak mungkin. Yang pertama bertamu di sepertiga malam, nggak mungkin kan? Yang kedua tamu masuk lewat jendela bukan lewat pintu. Wah ini maling ini, gitu kan? Akhirnya beliau mempercepat sholat apa? Tahajudnya. Akhirnya si maling sudah keliling di dalam rumah Bapak Malik bin Dinar tadi untuk mengambil sesuatu yang berharga. Ternyata tidak ada satupun yang berharga kecuali si Malik hanya mendapatkan ini. Apa? Mushaf Al-Quran. Hanya si Malik bawa. Ketika si Malik mau keluar, mau kabur dari jendela rumahnya, akhirnya Malik bin Dinar memanggil, "Ling, sini dulu," gitu kan. "Kamu maliknya?" "Iya Pak." Dipanggil lah sama Malik bin Dinar. "Apa yang kamu dapatkan dari rumah saya?" "Enggak ada tuh," kata bapak orang kaya. Kata si Malik, "Pernah nggak saya ngomong bahasa orang kaya? Itu di masjid." Kata bapak, "Siapa yang ingin masuk ke rumahku mengambil semua hartaku, silakan, saya izinkan." Kan itu bapak bilang. Kata Malik, "Tapi saya tidak pernah mengatakan seorang kaya." Kan gitu. Akhirnya Malik itu berkata, si Malik bin Dinar berkata, "Wahai saudaraku, mau gak aku beritahukan kepada kamu satu amalan? Jika kamu lakukan perbuatan itu, lebih baik daripada niat kamu ingin mengambil harta saya." Wah, sudah senang tuh Malik. "Apa Pak?" "Sana kamu pergi ambil air wudhu." Malik ambil air wudhu. "Saya sudah wudhu Pak." "Terus ngapain?" "Kamu sholat 2 rakaat dengan khusyuk." Akhirnya Maliknya sholat 2 rakaat dengan khusyuk. "Wah enak Pak, boleh gak sholat lagi?" "Boleh." Akhirnya sholat tahajud sampai 11 rakaat. Masya Allah, Malik sholat tahajud Pak. Tadi malam kita sholat tahajud gak? Kalah sama Malik. Akhirnya Malik selesai sholat tahajud, dia mendapatkan si Malik bin Dinar makan apa? Makan sahur. "Bapak kenapa makan malam-malam?" "Saya makan sahur untuk puasa besok, puasa sunnah." "Boleh nggak saya ikut?" kata Malik. "Boleh, silahkan." Akhirnya Malik pun saat makan sahur, ternyata puasa dia. Masya Allah. Kemudian Malik bin Dinar pergi ke masjid pakaian rapi, pakai jubah dan sebagainya. "Bapak mau kemana?" "Saya mau pergi sholat berjamaah, sholat subuh di masjid." "Boleh nggak saya ikut?" "Boleh." Masya Allah, Malik sholat subuh lagi, luar biasa. Singkat cerita, akhirnya ketika pulang dari masjid, dia berkata kepada Malik bin Dinar, "Wahai Bapak, saya merasakan kenyamanan di rumah Bapak. Boleh nggak saya tinggal di rumah Bapak sekaligus belajar sama Bapak?" Akhirnya kata Malik bin Dinar, "Boleh." Masya Allah, akhirnya si Malik ini ikut belajar bersama Malik bin Dinar selama 2 tahun penuh, dan akhirnya beliau jadi ulama. Malik jadi ulama. Ketika dia pulang ke kampung halamannya, bertemulah sama komplotan Malik. Apa kata komplotan Malik ini? "Kamu dapat apa di rumah Bapak itu?" Apa kata dia? "Saraqani qalbi qabla an usriqa." Wahai teman-temanku, Bapak itu telah mencuri isi hatiku sebelum aku mencuri hartanya.
Masya Allah. Kalimatnya luar biasa. Bapak itu telah mencuri isi hatiku sebelum aku mencuri hartanya. Inilah luar biasa kisah para salaf, Pak. Dia menampakkan akhlak yang baik walaupun sama maling itu, Bu. Nanti kalau masuk maling di rumahnya, panggil baik-baik. Jangan teriak. Tapi beda, ini maling zaman salaf loh, jangan salah. Maling zaman salaf itu baik-baik. Kalau maling zaman sekarang, kita di pistol, ditembak. Masya Allah. Jadi itu ya kisah luar biasa, Masya Allah. Kemudian kita lanjut lagi. Dari Nabi SAW bersabda, disimak baik-baik. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa aqalillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghada lillah, dan membenci pun karena Allah, wa mana'a lillah, dan melarang karena Allah, faqad istakmala iman, maka sungguh sempurnalah iman dia itu. Masya Allah. Berarti ukuran, Pak, Ibu sekalian, salah satu barometer sempurna atau tidak sempurnanya iman seorang dilihat dari sejauh mana dia mencintai dan membenci siapa? Saudara sesama muslim. Kalau dia mencintai saudaranya sesama muslim melebihi kecintaan dia kepada dirinya sendiri, sempurna iman dia. Tapi sebaliknya, kalau dia masih mikir-mikir, contoh, ini musim pandemi yang luar biasa, kemiskinan di mana-mana, kekurangan rezeki di mana-mana. Ketika kita punya uang 100.000, Pak, 100.000, 50.000, 100.000 lah. 100.000 itu kita beras sudah ada, sayur sudah ada, tapi mau beli lauk, mau beli tahu, ikan dan sebagainya. Datang tetangga kita, saudara sama muslim, ingin minjam, Pak. Bu, pinjam uang 100.000. Buat apa, Bu? Buat beli beras. Kalau nggak makan hari ini, berasnya sudah habis sama saya, nggak ada sama sekali. Sementara kita tadi masih ada nasi, ada sayur, cuma nggak ada lauknya doang. Tapi saudara kita berasnya pun nggak ada, apalagi lauknya. Tapi dia meminjam uang 100.000 untuk beli beras. Nah, disitulah Allah ingin menguji keimanan kita, Pak. Lalu bagaimana sikap kita sebenarnya, Pak? Bisa nggak kita mengamalkan surat apa tadi, Pak? Yang saya bacakan tadi surat apa? Itu yang pertama. Surat yang pertama kali saya sampaikan, Al-Hasyr ayat 11. Ayat 9. Surat Al-Hasyr tadi. Mereka mengutamakan mengutamakan orang lain daripada dirinya, walaupun sejatinya mereka sangat membutuhkan. Pertanyaan, bisakah kita mengaplikasikan ayat tadi di saat tadi, Pak? Ketika saudara kita meminjam, bukan minta tapi minjam 100.000 buat beli beras. Bagaimana sikap kita? Kasih nggak kira-kira? Kalau kita masih mikir-mikir 1000 kali, berarti iman kita belum sempurna. Kasih nggak ya? Kalau saya kasih, terus buat lauk gimana? Nah, gitu kan? Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Nah, kalau sekali lagi, kalau kita masih mikir 1000 kali, demi Allah, iman kita belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karena Bapak Ibu sekalian terhormati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu luar biasa. Kenapa sih para salafus soleh terdahulu, Pak? Para salaf terdahulu hatinya selalu tenang. Ini kuncinya ada 4. Saya bacakan ya. Jadi para salaf terdahulu, mereka itu hatinya selalu apa? Udah, kita tutup kajian kita ya. Udah bunyi. Jadi Bapak Ibu sekalian, para salafus soleh terdahulu, mereka itu hati mereka tetap tenang, tidak pernah sedikit pun gelisah. Mereka tidak pernah bergundah gulana, gelisah dan sebagainya. Rahasianya ada 4. Kalau Bapak Ibu mengamalkan rahasia agar hati selalu tenang ini, insya Allah hati kita akan senantiasa tenang. Tidak ada 4 ya.
rahasia ketenangan hati. Ada 4. Catat baik-baik. Rahasia agar hati selalu tenang. Sebesar apapun musibah, sebesar apapun kekurangan kita, maka amalkan 4 ini. Yang pertama, ini perkataan Imam Hasan Al-Basri. Maaf salah. Hasan Al-Basri, ketika beliau ditanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, apa rahasia engkau sehingga engkau itu tidak pernah gelisah, tidak pernah hatinya itu bergundah-gulana? Apa rahasianya Imam? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan ada 4 rahasianya. Yang pertama, aku tahu rizkiku tidak akan diambil oleh orang lain. Aku tahu rizkiku tidak akan diambil oleh orang lain. Karena itu hatiku selalu tenang, kata beliau. Masya Allah. Itu yang pertama, Pak. Aku tahu bahwa rizkiku tidak akan diambil oleh orang lain, sehingga hatiku selalu tetap tenang. Ya. Berarti uang 100.000 tadi ingin mau dipinjam itu sama siapa? Sama tetangga untuk beli beras. Kalau bisa jangan kasih pinjam, tapi langsung apa Pak? Langsung kasih apa? Kasih cuma-cuma gitu. Cuma-cuma. Berarti itu menjadi rezekinya si fulan tadi yang sudah ditetapkan sama Allah, berarti bukan rezeki kita gitu Pak. Kata tadi malam saya mau memesanin Grab Gokar untuk santri saya ikut kajian di Al-Islam. Pakai mobil saya satu, sebagian pakai mobil saya, sebagian lagi naik Gokar. Tapi saya salah pesan. Yang saya pesan itu yang untuk 2 orang, maksimal 2 orang, 3 orang. Sementara jumlah anak-anak itu 6 orang. Itu kan? Saya mau cancel gitu kan, gak enak juga, ya Allah, kasihan juga kalau cancel kan. Ya udah, dia datang pas mobilnya mobil muatan 5 sama sopir itu, sopir samping sama di belakang 3, di belakangnya nggak ada mobil yang imut-imut itu, mobil kecil Alia apa Aila. Nah, mobil itu Pak. Akhirnya gimana ya Pak? Ya udah gini aja Pak, Bapak ya pergi aja kemana-mana, tapi nggak usah cancel, uang itu 70.000 buat Bapak. Ya itu kan, ya udah, Masya Allah, berarti itu 70.000 itu sudah menjadi rezekinya si fulan tadi, si driver Gokar tadi. Makanya rezeki itu sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seseorang itu tidak akan diwafatkan oleh Allah. Allah tidak akan mencabut nyawa dia sampai Allah telah menyempurnakan rezekinya. Rezekinya pun tidak akan diambil sama orang lain, gitu Pak. Ya. Kadang orang sekarang gampang hasad, gampang iri, gampang dengki karena tidak percaya sama rezekinya Allah. Contoh, ketika dia buka jualan bakso di depannya, datang lagi si fulan, ada jualan bakso, datang lagi si fulan, ada jualan bakso, sama, ada 3 orang di situ. Akhirnya dia apa? Kamu jangan jualan di sini, nanti punya saya nggak laku. Nggak akan ketukar rezeki kita itu, nggak akan ketukar. Ngapain pusing-pusing? Coba Bapak datang ke Plaza Pondok Gede itu orang yang jual apa tuh, handphone, iya kan? Jual handphone. Di sini counter HP. Nggak ada tuh, mereka saling iri. Kamu jangan jual di sini, kamu jangan jual HP Samsung, saya juga jual HP Samsung. Nggak ada saling iri mereka. Nah, mereka tahu bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur, Pak. Nggak akan ketukar. Demi Allah nggak akan ketukar. Ya, hari ini kita dapat 50.000, itu yang sudah dijatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nggak usah pusing. Itu rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, aku tahu amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Sekali lagi, aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain. Karena itulah aku sibuk beramal soleh. Masya Allah. Saya ulang lagi, aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain.
Karena itulah aku sibuk untuk beramal soleh. Paham nggak kira-kira nomor 2 ini, Pak? Ya, aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain. Oleh karena itu aku sibuk dengan beramal soleh. Itu, Pak. Jadi kalau kita ingin baca Al-Quran, nggak mungkin itu orang lain membacakan kita Al-Quran, itu kan tidak akan mungkin dilakukan sama orang lain. Maka bagaimana caranya? Ya sibukkan diri kita dengan ini, membaca Al-Quran Al-Karim. Sibukkan diri kita dengan amalan soleh. Itu satu, Pak. Itu satu. Ketika ada seorang salafus soleh bernama Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala berkata, "Julusus sa'ati fi majlisil ilm khairun lahu min qiyamil laili tam." Seseorang yang duduk di majlis ilmu sesaat seperti ini. Seseorang yang duduk di majlis ilmu sesaat. Kalau sesaat itu berapa lama, Pak? Bisa 1 menit, bisa 10 menit, bisa 20 menit gitu, Pak, sesaat. Seseorang yang duduk di majlis ilmu sesaat itu jauh lebih baik bagi dia daripada sholat tahajud semalam suntuk. Masya Allah. Daripada bapak sholat tahajud habis isya sampai menjelang subuh, tidak bisa mengalahkan pahala orang yang duduk sejenak di majlis ilmu seperti ini, Pak. Alasannya apa? Alasannya gini, kalau sholat tahajud, bapak sholat tahajud, pahalanya untuk bapak sendiri, untuk kita. Sementara kita seperti ini, sholat ikut kajian, insya Allah pahala kita pahala bersama. Contoh, bapak saya mengajarkan ilmu, lalu bapak mengajarkan lagi ke istri dan anak-anaknya. Lalu istrinya ngajarkan ke yang lain gitu kan. Nah, Masya Allah, ilmu kita itu terus mengalir. Pahala bersama itu, Pak. Itu namanya MLM yang syar'i. Gitu kan. MLM syar'i, multi level marketing yang syar'i seperti itu, Pak. Kemudian yang keberapa? Ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, aku tahu bahwa Allah selalu mengawasiku. Aku tahu bahwa Allah selalu mengawasiku. Karena itulah aku malu jika Allah mendapatkanku bermaksiat kepadanya. Masya Allah. Kalimatnya luar biasa. Aku tahu bahwa Allah selalu mengawasiku, memperhatikanku. Sehingga aku malu jika Allah mendapatiku bermaksiat kepadanya. Masya Allah. Jadi itu, Pak, kalimat yang ketiga apa? Aku tahu bahwa Allah selalu mengawasiku sehingga aku malu jika Allah mendapatiku bermaksiat kepadanya. Masya Allah. Udah tenang sudah kita kan. Ingin bermaksiat, ya Allah. Walaupun manusia nggak melihat, tapi Allah yang melihat kan gitu. Itu luar biasa. Baik, yang keberapa? Yang keempat. Aku tahu bahwa kematian itu sudah menungguku. Aku tahu bahwa kematian sudah menungguku. Karena itulah aku membekali diriku untuk bertemu dengannya. Masya Allah. Aku tahu bahwa kematian sudah menungguku. Karena itulah aku membekali diriku untuk bertemu dengannya. Ini kembali kemana? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitu, Pak, ya. Jadi aku tahu, ya, kita sudah tahu nih bahwa kematian sedang menunggu kita, Pak. Kematian sudah menunggu kita. Maka bekalilah diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal, Bapak Ibu sekalian, carilah amalan yang spesial, kemudian jadikan amalan itu amalan yang spesial untuk kita. Dan insya Allah kalau kita menjadikan salah satu amalan sunnah sebagai amalan spesial bagi kita dan kita konsistenkan di atas amalan tersebut, insya Allah Ta'ala Allah akan mewafatkan kita sesuai dengan kebiasaan kita tadi, Pak.
insya Allah. Baik, ini 4 Pak, 4 poin. Jika kita melakukan itu, insya Allah Ta'ala hati kita akan selalu tenang, insya Allah Ta'ala. Maka kenapa orang saling iri, saling hasad, saling santet, saling bunuh-membunuh? Karena tadi Pak, tidak percaya kepada Allah gitu. Contoh Pak, bapak ibu kita lagi nyetir nih, lalu kesenggol sama orang apa? Mobil kita. Nggak ada yang lecet sebenarnya, cuman lumayan bunyi tuk gitu kan. Ya cuman ya lecet dikit lah gitu. Terus gimana sikap kita Pak? Daripada urusannya ribet pokoknya ini, ya udah biarkan saja, berarti itu sudah menjadi takdir Allah. Allah ingin mobil kita lecet dikit supaya nggak bagus-bagus amat gitu kan. Pasrahkan sama Allah, semua sudah terjadi gitu kan. Kita mau cekcok, mau adu jotos pun nggak akan bisa mengembalikan mobil kita. Kayak gitu. Itu rahasia Hasan Al-Basri seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Berat nggak kira-kira seperti itu? Berat nggak Pak? Sama seperti kita dicela sama orang, digibahin sama orang. Bapak tadi malam gibahin saya ya? Iya. Ibu tadi malam gibahin saya? Iya Bu, saya gibahin ibu. Lama nggak? Oh kalau dicatat 1 kitab gitu kan. Saking banyaknya. Udah biarkan saja. Mau dia omongin yang jelek-jelek, itu urusan dia dengan Allah. Berarti kita terima saja. Kalau lumayan pahala kita, dosa kita diambil sama dia kan gitu. Begitu juga lah sikap kita terhadap istri Pak. Kalau istri kita itu ngomel, memang itu fitrahnya dia, jangan diladenin. Kadang ada suami itu nggak ngerti, serius Pak. Kalau insya Allah kalau bapak-bapak mutakin itu ngerti semua insya Allah. Bagaimana sifat istri itu gitu. Jadi kalau istri kita tuh ngomel terus, jangan diladenin. Kalau kita ladenin, berarti kita menjadi wanita menjadi laki-laki soleha juga. Tidak usah ladenin. Kenapa? Karena itu sikap dan sifat dia dari dulu. Gitu. Kita diamin aja. Udah selesai belum? Belum, baru koma, lanjut aja gitu. Kita dengarin gitu. Nanti capek sendiri. Kalau udah capek, udah kita pergi, tinggalin dah. Simpel kan sebenarnya. Makanya munculnya perceraian itu karena mereka tidak mengerti apa sifat dan karakternya masing-masing. Gitu Pak. Tidak ngerti karakter istrinya seperti apa. Karena memang perempuan itu apa Pak? Lebih mendahulukan perasaan daripada nalarnya. Betul kan? Daripada nalarnya, akalnya. Jadi kadang perempuan ketika marah itu udah hilang akalnya sudah. Begitu beda dengan laki-laki. Laki-laki banyak akalnya. Banyak akalnya tapi nggak punya perasaan. Itu laki-laki Pak. Beda dengan perempuan. Berperasaan dulu, akhirnya suatu hari hilang akalnya. Udah. Itulah Masya Allah saling menyempurnakan antara kita. Udah cukup. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Insya Allah bulan depan kita lanjut lagi setiap pekan keempat, insya Allah ahad keempat. Ini masih banyak hadis-hadis yang akan kita sampaikan. Termasuk ini Pak, saya lupa. Termasuk hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya tutup ya. Perintah Nabi aqimus sufufa hadu bainal manakib suddul khulal. Ya. Termasuk hadis yang mewajibkan kita itu merapatkan soft. Itu kenapa? Salah satunya adalah kalau kita merapatkan soft, kita akan saling mencintai karena Allah, pasti insya Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, waman qata'a soffan qata'allahu. Barang siapa yang memutuskan soft, yang merenggangkan soft, Allah akan memutuskan rahmat dari mereka semua itu. Ya, saya harap di sini tanggung-tanggung aman sih Pak, jaga jarak. Kenapa nggak rapat sekalian gitu? Tanggung-tanggung aman. Kalau Bapak cuma 1 jengkal lah, percuma. Daripada sia-sia, lebih rapatin aja sekalian, selesai masalah. Ya enggak? Ada yang protes? Jadi gitu Pak. Daripada sia-sia, udah rapatin aja. Gitu. Tadi itu saya mau suruh rapatin soft, cuma masih malu-malu. Tunggu kajian yang pas gitu kan. Nah, sekarang waktunya yang pas tuh Pak. Insya Allah yakin sama Allah. Yang pertama saya sampaikan Pak, Allah berfirman dalam surah Ali Imran, wa man dakhalahu kana amina.
barang siapa yang masuk ke dalam masjid pasti dia aman. Kenapa Pak? Dari rumah kita sudah istinsyak berwudu, keluarkan ya dalam keadaan suci, pasti aman. Tidak pernah saya ketemu ketika merapatkan soft meninggal. Tunjukkan datanya kalau ada. Itu cara menguatkan imun dari Allah nih. Surat Hud ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum. Udah lewat 5 menit ya? Belum. 1 menit lagi, Pak. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Nah, Allah berfirman, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, banyak-banyaklah kalian beristighfar kepada Allah, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah, yursilis sama 'alaikum midrara. Yang pertama, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kalau kalian beristighfar bertaubat tiap hari. Yang kedua, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, niscaya Allah akan menambahkan kekuatan kalian di atas kekuatan pada umumnya. Coba, niscaya Allah akan menambahkan kekuatan kalian di atas kekuatan-kekuatan orang pada umumnya itu. Imun. Disuruh apa sama Allah? Ya itu. Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, semakin banyak dosa orang, semakin lemah tubuhnya. Paham ya? Semakin lemah tubuhnya. Baru ditambah lagi nih seperti habatus sauda, ya, apalagi itu madu. Ingat, madu mati, Pak, jangan madu hidup. Madu hidup tuh bahaya. Madu mati itu konsumsi tiap hari ya. Habatus soda, minyak zaitun, insya Allah itu imun yang paling bagus itu. Jadi kalau bisa mulai zuhur, softnya apa Pak? Iya. Jangan malu-malu Pak. Udah rapat gitu, nggak usah malu-malu gitu. Ya. Baik, cukup. Kita tutup dan doa kafatul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan kita bisa bertemu di bulan depan insyaallah setiap pekan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.